Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini nanti kita akan mendapatkan update dari tim hukum, dan yang kedua nanti tokoh-tokoh yang selama ini bersama juga akan menyampaikan pandangannya, pendapatnya di depan sini, dan tentunya nanti juga kita akan mendengarkan teman-teman yang lain sambil menunggu proses yang sedang berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ketua Tim Kuasa Hukum Pak Temlembong, Bang Ari Yusuf Amir. Kami persilakan. Terima kasih Bang Sarin. Kawan-kawan sekalian, selamat malam semuanya. Dan terima kasih malam ini masih bersama kita. Kami ingin menyampaikan update terakhir bahwa kalau tadi siang itu Kepres yang sudah ditandatanganin, maka sore ini semua proses administrasinya sudah selesai. Administrasinya sudah dibereskan dan tinggal sekarang kita menunggu pihak dari kementerian dan kejaksaan datang ke sini untuk mengeluarkan patom dari sini. Insya Allah kita perkirakan semoga sebelum jam 8 sudah bisa keluar. Dan kaitan dengan yang lain-lainnya sudah selesai semua. Patomnya juga sudah membenak, semua barang-barangnya juga sudah selesai, dan kenang-kenangan dia kepada tahanan yang lain juga sudah selesai dilaksanakan. Itu update dari kita. Nanti kalau kawan-kawan ada yang lain kaitan dengan masalah ini, bisa ada nanti ada Bang ini Pak Dodi, yang lain-lainnya. Ada yang lain-lainnya siapa lagi? Ada Pak Said. Oke, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Dari kita terkait, terkait Temlembong ini kan berbeda dengan yang lain mendapatkan abolisi. Apakah dengan diberikannya abolisi terhadap Temlembong ini bisa dimaknai bahwa proses penyidikan oleh Kejaksaan dari awal sudah tidak sesuai dengan koridor hukum atau Ya, jadi kaitannya itu abolisi itu adalah kewenangannya presiden ya, diatur oleh undang-undang. Tapi pemahaman abolisi itu adalah pemahaman penghapusan dari proses penyidikan, penuntutan. Jadi dianggap tidak ada proses ini. Nah, tetapi sebetulnya yang kita lihat adalah memang ini adalah suara dari masyarakat yang melihat bahwa banyak sekali proses ketidakberesan dalam prosesnya ini, keganjilan dalam prosesnya ini, sehingga keresahan masyarakat yang begitu besarnya mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah, sehingga diambil sikap seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. bisa dispel keganjilan yang maksudnya seperti apa? Wah, udah banyak sekali, dan kita udah capek nyebut keganjilannya. Udah banyak sekali. Jadi dari awal misalnya tentang kenapa prosesnya hanya Pak Tom yang diproses, seperti yang lain nggak diproses, dari awal tiba-tiba ditahan, nggak ada audit BPKP, nggak ada, sampai ke persidangan yang nggak ada niat jahat segala macam, banyak sekali. Dan itulah kita selalu mendorong ke depannya, walaupun kasusnya Pak Tom sudah selesai, ke depannya kita tetap mendorong supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum ini, supaya berkeadilan, jangan lagi ada ketidakadilan, jangan lagi ada kriminalisasi. Kasihan buat mereka yang tidak punya kemampuan akses seperti Pak Tom, tidak punya kemampuan mendapatkan lawyer dan semacamnya, kasihan seperti itu. Nah, harapan kita dengan sikapnya pemerintah ini juga ada evaluasi total kepada semua penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan seperti itu. Ini kan banyak banget tadi bilang yang nanti bakal datang itu ada Menteri Hukum lah, Menteri Bifas, bahkan nama Bang Dasko juga ada keluar. Mungkin penegasan dari Bang Ari, nanti yang ngasih surat itu siapa Bang? Itu pertama. Kedua, tadi jubir Tipikor ngomong kalau semisal nantinya Tipikor siap laksanakan konsekuensi hukum abolisi Temlembong. Tanggapannya Bang, boleh? Jubir Tipikor maksudnya kejaksaan? Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh, Dia ngasih tahu kalau bakal laksanakan konsekuensi dari Adilo Air. Oh iya, kita harus menghormati Kepres ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menghambat proses Kepres ini, ya menjadi pertanyaan, berarti tidak mengakui Kepresnya. Gitu. Nah, kalau kita melihat sekarang ini dengan adanya Kepres dan pihak-pihak itu sudah menyelesaikan administrasinya, tidak ada masalah lagi, Pak Tom bisa langsung keluar. Jadi segala sesuatu yang tidak sulit jangan dibuat sulit lah, kira-kira gitu. Ya. Surat Kepresnya nanti siapa Bang? Penegasannya Bang, siapa nanti yang bawa? Ya, jadi perlu diketahui bahwa
pemberian abolisi ini merupakan hak prerogatif presiden, ya, dengan menilai semua aspek dari mulai proses penyelidikan sampai dengan proses persidangan. Nah, tentunya penggunaan hak prerogatif untuk melakukan koreksi, ya, terhadap hal-hal yang berjalan tidak dengan semestinya, seperti sudah diketahui kawan-kawan semua mengenai banyaknya kejanggalan-kejanggalan, termasuk pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam persidangan yang tidak menggunakan fakta, yang memutarbalikkan fakta. Nah, beruntungnya kita punya presiden yang PK dan melihat bahwa penegakan hukum dan penegakan keadilan harus dilaksanakan dengan baik. Semoga ini menjadi pintu masuk, ya, bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga seperti tadi dikatakan tidak akan ada lagi proses-proses hukum yang bisa mengarah kepada miscarriage of justice, ya, timbulnya korban-korban baru seperti itu. Nah, kita harus hargai, jangan sampai hak prerogatif presiden ini diganggu oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepastian hukum dan pemberian keadilan. Terima kasih. Pak, yang apakah dengan pemberian abolisi itu Penegasan aja, Pak. Ya, yang kami dapatkan informasi tadi beberapa menteri sedang rapat, ya, dengan Pak Subidasko, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan ke sini setelah hasil rapat tersebut. Jadi tadi informasinya rapat itu menyiapkan semua administrasi yang pengantar segala macam, lalu memberitahukan kejaksaan. Jadi dalam hal ini pihak kejaksaan sudah diberitahu, Kepresnya sudah ada dan mereka harus proaktif. Harapan kita seperti itu. Dan nanti akan ke sini pasti dari kejaksaan, pasti dari kementerian, seperti itu. Kementerian Ya? mana, Pak? Kementerian yang membawai ini. Yang rapat tadi siapa aja, Pak? Yang rapat tadi ada Kementerian MIPAS, Hukum dan MIPAS. Cuma dua doang berarti, Pak? Ya, sama dari DPR. Bukan? Ya. Oke, itu ya. Terima kasih. apakah pemberian abolisi ini dianggap memulihkan nama baik Pak Tom Lembong yang meskipun selama ini bilangnya terduga atau terdakwa korupsi? Iya, tentunya begitu. Pertama, memang nama Pak Tom Lembong tidak tercemar selama proses persidangan, karena kita tahu kita mampu menjaga nama baik Pak Tom Lembong. Tidak ada satu sen pun aliran dana yang mengalir ke dia, dan dia tidak melakukan kejahatan apapun. Jadi nama baiknya terjamin. Dan kedua, konsekuensi hukumnya adalah dihapuskan semua permasalahan hukum yang kaitan dengan pemberian abolisi ini. Jadi tidak ada kekhawatiran di sana. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih ya. Baik, di sini ada Pak Saidido, barangkali ada mau menyampaikan. Nanti sekalian lah berarti ya. Saya pikir alhamdulillah hari ini kita berkumpul memproklamirkan kemerdekaan kembalinya hukum ke jalan yang benar. Jadi tadi ditanyakan abolisi itu apa? Pemahaman saya abolisi adalah pengakuan dari pemerintah bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong adalah salah, sehingga harus dihentikan. Berbeda dengan amnesti. Amnesti adalah pengakuan bahwa ada yang salah dan diampuni. Jadi sangat jauh berbeda. Jadi tadi tanyakan apakah ada pemulihan nama baik. Saya pikir abolisi adalah pemulihan nama baik karena mengakui bahwa proses hukum yang salah. Dan publik harus paham bahwa abolisi ini jarang sekali diberikan kepada orang. Kalau amnesti itu banyak, seperti sekarang amnesti itu beritanya 1.160 orang. Abolisi hanya satu, yaitu Tom Lembong, dan itu jarang sekali diberikan. Kenapa? Karena pemahaman saya
ini memang butuh keberanian seorang pemimpin untuk mengambil kalau wilayahnya abu-abu dan menyalahkan dirinya. Nah, disinilah saya menyatakan salut pada Prabowo mengambil keputusan yang tepat terhadap Tom Lembong, bahwa orang benar itu harus dilindungi oleh penguasa, dan menegaskan bahwa Tom Lembong adalah orang benar, dan saya berharap orang-orang yang benar seperti Tom Lembong akan dibebaskan juga, dipulihkan juga oleh Presiden Prabowo ke depan. Dan kepada penegak hukum, jangan bermain-main lagi dengan pesanan-pesanan, apalagi pesanan dari Solo. Sudah nggak laku. Karena nanti Pak Prabowo sudah menyatakan, pesananmu nggak laku lagi. Saya jalan di jalurku bersama orang benar. Saya pikir itu pesan terhadap abolisi kepada Tom Lembong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Refli. Rencadas. Ditanya aja. Ada yang mau ditanya nggak? Hah? Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ngapain saya ngomong? Jadi kawan-kawan semua ya, ini fenomena ketatanegaraan yang jarang terjadi. Ya, ada satu kasus korupsi di mana justru publik mensupport mereka yang dipidana. Dalam hal ini Tom Lembong. Jadi memang kalau kita lihat secara substantif tidak ada kasusnya sesungguhnya. Lalu secara prosedur ternyata kemudian ini diabolisi. Jadi abolisi itu artinya dalam diari, dalam sejarah hidup Tom Lembong tidak pernah ada kasus korupsi gula. Karena itu dihapuskan. Itu yang namanya maknanya abolisi. Tapi kalau tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi kalau amnesti itu berbeda. Tindak pidananya tetap diakui, tetapi dampak atau akibat dari tindak pidana itu yang kemudian dihilangkan. Misalnya dampaknya adalah hukuman kan? Nah, hukuman itu dihilangkan, tetapi pidananya tetap diakui. Tetapi kalau untuk abolisi, pidananya dianggap tidak ada, apalagi hukumannya. Itu penegasan yang luar biasa bahwa Tom Lembong secara implisit dan eksplisit diakui bahwa dia tidak bersalah di depan hukum. Itu yang paling penting, dan ini menurut saya secara otomatis langsung memulihkan nama Tom Lembong. Ya, bukan lagi sebagai pesakitan atau narapidana korupsi, tetapi orang bebas yang tidak pernah tersandung kasus korupsi dengan adanya abolisi ini. Saya kira itu saja kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kebebasan berbicara di Republik ini tetap terjaga. Keren, Jonas. Itu yang penting. Baik, terima kasih banyak. Insya Allah nanti sebelum jam 8 tadi sudah disampaikan bahwa Pak Tom dan juga Pak Anies akan keluar, dan kita akan mulai lagi press conference secara seperti yang sudah dilakukan ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.